ada yang banyak kan ya. Rivo ada, Fikri ada, Ismail ya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi yang pertama at-tazkir ya. At-tazkir wal mau'izah, yaitu pengingat dan juga sebagai nasihat. Tazkir pengingat, mau'izah sebagai nasihat. Lalu selanjutnya apalagi? Ya, apalagi? Yang selanjutnya adalah wujudul muqtadi. Adanya hal yang menyebabkan, adanya hal tertentu gitu ya, yang menyebabkan memang ayat Al-Qur'an itu berulang kali turunnya. Lalu yang ketiga, di sini disebutkan wa minha izharu fadli zaidin di mutanazzili, yaitu menampakkan, menunjukkan, izhar itu menampakkan, menunjukkan fadlin, keutamaan, kelebihan dari ayat tertentu itu. Ya, dari ayat tertentu itu. Ya, dari ayat tertentu itu. Jadi ada keutamaan tertentu yang zaidin, yang menambah keberkahan, keutamaan, keagungan ayat tersebut, maka diturunkan. Makanya zaidin lebih, fadlin zaidin ya, lil mutanazili. Fadlin zaidin lil mutanazili, yaitu kelebihan yang tambah, kelebihan yang tambahan gitu untuk ayat tersebut. Ya. Lil mutanazil itu maksudnya ayat yang diturunkannya ya. Waqad zakara ba'du anna man min zalika ayatur ruh ya. Maka disebutkan oleh para ulama sebagian daripada contoh min zalika, yaitu ayat tersebut adalah ayatur ruh, yaitu ayat tentang ayat ruh ya. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nah, itu ayat itu berulang kali. Ya, itu disebabkan karena kali menanyakan begitu. Terus Al-Fatihah ya. Al-Fatihah juga ya. Al-Fatihah ini turunnya berulang kali. Ya, ayat Al-Fatihah ini turunnya berulang kali ya. Jadi ini salah satunya. Juga suratul Ikhlas ya. Mungkin mereka bertanya ya, para orang kafir Quraisy, siflana robbaka, siflana robbaka. Yuk kisahkan kepada kami bagaimana Tuhanmu ya, bagaimana Tuhanmu ya. Siflana robbaka, bagaimana Tuhanmu ya. Tuhanmu itu makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, itu sebagai apa namanya? Jawaban ya, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan daripada para apa namanya? Para bisa orang kafir atau sesama muslim begitu ya. Nah, makanya turun lagi ayatnya itu berulang kali. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Wa yajuzu akuna tikraru nuzuli li faidatin ya, li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Nah, ini juga ya. Ada juga faidah yang lainnya. Faidah yang lainnya selain faidah yang ketiga. Wa yajuzu, dan ya, boleh ya, ayakuna adalah ya, tikrarun nuzuli ya, berulangnya turun tadi itu li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Karena sebagai ya, untuk faidah, untuk digunakan, untuk apa gunanya begitu ya, berguna karena ikhtilafi harfil qiraah. Bedanya huruf ketika membaca. Maksudnya apa? Nanti insya Allah ada babnya bahwa Al-Quran itu turun ya, turun hanya 7 saja di sekolah sinyalnya.
kurang bagus ya. Screen share-nya. Ya. Jadi untuk faidah kiroah. Ya, jadi makanya kiroat sabah. Jadi nanti ada mungkin kiroatnya kiroat apa. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas bab tentang kiroat ya. Macam-macam kiroat apa begitu ya. Contohnya misal bisa lihat kayak waktu dulu itu ya yang dari Darul Quran tuh kayak kayak siapa Ha'abian ya. Nah itu beliau bisa itu ya ada kiroat warsh ya. Jadi ada perbedaan membaca. Ya. Nah jadi di sini dijelaskan panazal fatanzilul ayati marotan ala harfin ya. Maka nanti ya fatanzilu ayati marotan ala harfin. Maka si ayatnya itu turun dengan huruf atau dengan kiroat tertentu. Wa marotan ukhro ala harfin ghairihi. Dan dengan kesempatan yang lain, di waktu yang lain, itu turun dengan huruf yang lain juga. Ya, dengan huruf yang lain juga. Jadi makanya kan kiroat sampai ada kiroat sabah itu ya. Nah, itu eh, mungkin bisa sampai berulang kali. Tapi kan nggak semua ayat, nggak semua surat begitu ya. Ada perubahan, ada perbedaan ya. Seperti itu. Ya, contoh kayak ada Malik Yaumidin, ada juga nanti di qiraat yang lain nggak pakai panjang, jadi Malik Yaumidin. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sini lanjutkan lagi ya, yang bawahnya. Nah, ini contoh ya, contohnya nih tadi yang Ustaz bacakan. Ya. Wala yab'udu an takunal Fatihatu ya. Nazalat marotan bi harfi maliki yaumiddin ya, contohnya tadi yang Ustaz sebutkan ya, contoh yang tidak jauh-jauh ya, bahwa Al-Qur'an sekali waktu itu turun dengan bacaan dengan huruf maliki yaumiddin dengan mad ya, bacanya panjang maliki yaumiddin. Wa marotan bi harfi maliki yaumiddin, dan sewaktu yang lain itu diturunkan dengan huruf yang lain ya, jadi maliki yaumiddin, tidak pakai mad ya, seperti yang ini ya. Jadi sekali waktu ini pakai mad maliki yaumiddin, sekali waktu lagi nanti tidak pakai mad. Ini ada yang datang lagi ya, Devan ya, Van Sony silahkan ya. Itu tentang penjelasan ayat Al-Qur'an yang turun berulang kali ya. Jadi ada kita jelaskan kemarin apa itu sebab nuzul, apa itu sebab turun ayat. Nah, sekarang kita akan bahas, kita akan terangkan tentang ayat yang turun berulang kali. Ya, bagi yang telat nanti bisa dilihat di rekaman, walaupun tadi rekamannya terputus ya, berarti nanti ini ada 2 rekaman. Ya. Ya, kita akan bahas selanjutnya tentang hufazul Quran, para penghafal Al-Quran, sebelum nanti kita akan masuk bab tentang kiroat usabah ya, atau kiroah yang pembagiannya lah begitu. Hufazul Qur'ani waruatuhu ya. Hufazul Qur'ani waruatuhu. Hufazul Qur'ani maksudnya para penghafal Quran, waruatuhu dan para periwayatnya ya. Hufazul Quran, hufaz itu jama dari kata hafiz ya, hufaz para penghafal Al-Qur'an, waruatuhu dan riwayatnya ya. Di sini dijelaskan bahwasanya hufazul Qur'anil Karimi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasirun jiddan ya. Jadi para penghafal Al-Qur'an daripada para ashabir Rasulullah, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kasirun jiddan, amat sangat banyak, amat sangat banyak. Ya, kenapa? Coba kita lihat bagaimana buktinya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya. Lizalika naktafi, oleh karena itu, karena begitu banyaknya, naktafi kita mencukupkan di sini bizikril masyhurina minal hufazihi wa ruwatihi.
Makanya kita di sini nggak akan menyebutkan semuanya para penghafal Al-Quran itu. Cukuplah kita akan menyebutkan bizikri masyhurina. Kita akan menyebutkan yang masyhur saja. Min hufazihi dari para penghafal tersebut. Warwatihi dan para periwayatannya. Ya. Maka di antara mereka yang terkenal dengan memberikan Al-Quran, siapa? Faminhum, maka di antara mereka adalah siapa? Khulafaur Rasyidin. Ya, ini Alia masuk lagi. Tadi terputus ya. Ya. Ya, Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah yang 4. Siapa mereka? Pertama Abu Bakrin, lalu Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Ya. Terus siapa lagi yang terkenal periwayat Al-Qur'an? Nah, ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Terus siapa lagi? Muaz bin Jabal. Terus Ubay bin Ka'ab. Terus Salim bin Ma'qal maula Abi Huzaifah. Ya. Salim bin Ma'qal maula Abi Huzaifah. Ya. Terus siapa lagi? Zaid bin Sabit. Kemudian dari kalangan para akhwat ya, yang akhwatnya, yang perempuannya ada Sayyidah Aisyah. Ada juga Sayyidah Hafsah. Ya. Di chat ada siapa ya? Oh iya iya nggak apa-apa ya. Tadi Alia sama tadi juga Ustadz juga ada yang terputus ya. Nah, makanya Pak Ustadz ini pakainya ada dua begitu ya, dua koneksi. Koneksi buat screen, ada koneksi buat suara. Ya nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang terputus, ada yang kurang jelas bisa dilihat lagi di apa namanya di YouTube ya. Nanti insya Allah yang sekarang ada dua karena tadi sempat terputus ya. Ya jadi ada siapa tadi yang para perempuannya ada Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah itu istri apa istri Rasulullah dari apa putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa Sayyidah Hafsah ya itu putri dari Umar bin Khattab ya. Wa Sayyidah Ummu Salamah ya. Terus eh, yang terakhir di sini Ubadah bin Somit ya, sahabat Ubadah bin Somit ya. Tapi apakah dibatasi hanya mereka saja? Nah, kata Ustadz juga ada bukti lainnya bahwasanya bukan hanya mereka saja. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Awi Al-Maliki walaisa makna haza ya, bukanlah maksud daripada disebutkannya yang tadi itu annaha ulai faqat, bahwa itu mereka saja semua faqat hanya gitu ya, umul hufaz, mereka itu para penghafal Quran. Bukan ya, bukan. Makanya di sini dikatakan bal hunaka kasirun ghairuhum. Makan banyak ya selain daripada mereka yang semisal mereka. Kasirun ghairuhum misluhum. Yang semisal dengan mereka. Nah, apa buktinya? Makanya dikatakan di sini dikatakan waqad kutila fi ghazwati bi'ril ma'unah sab'una minal qura. Ya, ini sebagai bukti. Waqad dan sungguh kutila telah terbunuh fi ghazwati pada saat perang Bi'rul Maunah ya, perang Bi'rul Maunah. Silakan baca di tarikh tentang perang ini berapa orang sampai ya ini Fikri silakan masuk ya. Sampai sabaun, sampai 70 orang ya. Minal qura, mereka itu para penghafal Quran ya. Masya Allah. 70 orang. Banyak berarti ya. Minal qura fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini pada zaman Rasul. Bahkan Nabi pun masih hidup begitu ya. Tapi sudah sampai yang syahid sampai 70 orang. Wa misluhum, dan di antara mereka juga ya adalah fi yaumil Yamamah, pada perang Yamamah ya. Pada perang Yamamah. Kalau tidak salah perang Yamamah itu sudah meninggal ya. Sudah wafat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Maka dari itu di sini dikatakan ya wahasaru, ketika kita menghasor itu
meneliti, menghitung gitu ya, membatasi ya, qura as-sahabatil jami'ina lil Quran, hendak membatasi ini siapa saja nih yang hafal, siapa saja yang sudah mereka termasuk hufazul Quran ya, kamilan secara lengkap adalah di sini dikatakan amrun ya, satu buah perkara yakadu yakunu mustahilan, adalah hampir tidak mungkin ya. Kenapa? Ya karena banyak ya. Di sini dikatakan khususan ma'a ya, khususan ma'a kasrot banyaknya mereka, kasurotihim ya, kasurotihim karena banyaknya mereka, wa tafarukihim ya, karena mereka itu macam-macam gitu ya, selain istilahnya eh, pusatnya di Madinah, nanti kan pada berpencar, pada istilahnya mendakwahkan Islam ke segenap penjuru negeri begitu ya, yang di bawah kekuasaan Islam ya, menyebarkan kayak Muaz bin Jabal ya ke Yaman gitu ya. Nah, itu mengajarkan pasti di sana. Nanti di sana pun akan ada ya para penghafal Al-Qur'an di sana. Makanya tidak bisa dibatasi, amat sangat banyak begitu. Walaupun tadi yang disebutkan itu adalah orang-orang yang terkenalnya saja. Lalu di sini wakutila man kutil ya, maka sebagai bukti juga ya tentang terbunuhnya, maaf, tentang syahidnya ya yang di medan peperangan ya, miman sabaqat al isyaratu ilaihim ya, sebagaimana sudah tadi disebutkan sebelumnya ya, itu menunjukkan bahwa para penghafal Al-Qur'an ya. Sekarang kita eh, membacakan ya para sahabat yang as-sahabatul masyhurina bi iqra'il Qur'an ya, mereka itu yang eh, memberikan riwayat Al-Qur'an ya, membacakan Al-Qur'an lewat periwayatan gitu ya. Jadi para sahabatnya itu banyak, tapi yang untuk mengiqra ini mereka itu mengajarkan dan menjadikan murid begitu ya. Jadi kayak periwayatan nanti qiraah sab'ah, nanti ada jalurnya. Dan yang namanya hadis, ya, namanya bukan hadis, maksudnya Al-Quran ini sama seperti hadis. Jadi ada jalur periwayatannya dari siapa ini, begitu ya. Nah, yang meriwayatkan ini sama kayak hadis ya. Kan yang bersama Rasul SAW itu banyak para sahabat itu. Tapi yang menceritakan, yang menjadi hadis, itu kan sebagian saja, nggak semuanya, begitu ya. Ini pun sama, para sahabat tadi yang baca Al-Quran, menghafal Quran tentu saja sangat banyak ya. Karena kan sholat itu harus baca Quran. Terus setiap hari juga ada ibadah-ibadah harus baca Quran ya. Nah, itu pun banyak, tapi mereka yang mengajarkan, yang meriwayatkan sehingga sampai kepada kita itu hanya sebagian saja yang terkenal, mereka itu mengajarkan. Ya, di sini yang masyhurnya. Nah, dikatakan ama al-mustahiruna bil Quran bi iqra'il Quran, yang terkenal mereka itu mengajarkan ya, membacakan Al-Qur'an, minas sahabati sab'atun ya, daripada para sahabat itu ada 7 orang yang terkemuka. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan. Lalu siapa lagi? Sahabat Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Lalu ada siapa lagi? Sahabat Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit juga ini terkenal sebagai yang menuliskan Al-Qur'an. Terus siapa lagi? Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, ya. Terus sahabat Abu Darda, ya, sahabat Abu Darda. Kemudian sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Terus sahabat Ubay bin Ka'ab, ya. Kemudian dari mereka lah ya, wa akhoza anhum ya, dari para sahabat yang 7 itu, akhoza mengambil dari mereka, khalqun. Nah, khalqun itu apa? Banyak orang, minat tabi'in, daripada para tabi'in. Ini jalur sanadnya begitu ya. Nah, jadi kalau dilihat tuh ya, kayak sahabat
Abu Bakar, sahabat Umar di sini nggak dimasukkan ya, karena mungkin mereka sibuk, karena mungkin mereka lebih dahulu ya meninggal, sahabat Umar ya syahid, sahabat Abu Bakar ya sakit begitu. Jadi tidak sebutkan dalam sahabat yang meriwayatkan Al-Qur'an. Ya, nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya minggu depan berarti ya hari Sabtu. Jadi pelajaran ulumul Quran 2 kali ya. Jadi hari ini hari Kamis dan juga nanti hari Minggu berselang-selang dengan pelajaran fikih ya. Kita belajar juga tentang a'immatul qura ya, para imam-imam mereka itu ahli qiraat ya. Ya, nanti kita akan belajar ya qiraat dari mana? Ya, nanti ini pelajaran minggu depan ya. Contohnya ada qiraatnya Imam Nafi. Nah, Imam Nafi itu dari siapa? Ya, ada qiraatnya Ibnu Katsir. Nah, ini tolong ya, Ibnu Katsir ini bukan ahli tafsir yang itu, beda lagi. Ibnu Katsir ini beda. Ya, Ibnu Katsir, Abu Amr, ya, qiraatnya Ibnu Amir juga ada ya. Asim. Nah, ini yang kita ya, An Asim. Ya. Ini semua adalah qiraat Hamzah, ya. Oh, Kisai. Bahkan nanti setiap qori itu pun mereka memiliki nanti 2 cabang lagi, ya. Dari Nafi, dari siapa? Qalun. Terus ada Warsh, Ibnu Katsir, ada Kumbul, Wabazar, ya. Terus ada apa? Dan selanjutnya ya. Yang kita yang mana? Nah, ini. Nah, kita yang ini ya. An Asim, terus dari siapa? Hafiz, Imam Hafiz ya. Itu yang kita ya. Nah, sebetulnya memang Ustadz ini hanya secara teorinya saja ya. Kalau secara prakteknya tentu saja di Darul Quran yang ahli dalam hal ini adalah Syekh Kanas ya. Syekh Kanas ya, di pusat beliau memiliki sanad, salah satu sanad tertinggi ya di dunia. Jadi sanad tertinggi itu maksudnya gimana? Sanad nazil ya. Jadi sanad tertinggi itu jarak ke Rasulnya lebih sedikit. Jadi sanad itu makin tinggi itu makin sedikit jarak ke Rasulnya. Jadi kalau riwayatkan lagi banyak, itu banyak banyak sanadnya, maka itu lebih rendah. Sanad tertinggi, alhamdulillah di kita di Darul Quran ada Syekh Kanas. Itu beliau juga yang mengajarkan siapa? Ka'abian ya. Itu pun belajar ke beliau. Ya, silakan nanti kalian belajar karena ilmu ini bukanlah ilmu teori. Jadi butuh tatbik, butuh bertemu langsung dengan guru, butuh talaki ya, talaki. Silakan kalian bisa belajar, makanya nanti ya ke Mesir, ke Timur Tengah, para ulama-ulama di Yaman, di Syria ya, Suriah. Itu banyak nanti ulama-ulama yang memiliki sanad langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang ini ilmu yang agung, ilmu yang luar biasa. Di mana kalau ilmu yang lain mungkin lewat belajar dengan buku bisa begitu, tapi kalau ini tidak, harus talaki, harus bertemu dengan guru. Di antara yang paling masyhur ya untuk belajar ilmu ini luar biasa. Contohnya Ustadz ceritakan ada di Madinah. Di Madinah itu ada Universitas Islam Madinah. Nah, di sana itu ketika ingin mempelajari qiraat seperti ini, belajarnya itu tidaklah semena-mena mudah begitu ya. Itu dari S1 itu sudah difokuskan untuk qiraat. Nah, contohnya yang belajar di sana salah satu pentasih Al-Qur'an ya yang amat terkenal, pernah diundang juga ke kita adalah Ustadz siapa? Ada yang tahu? Aduh, saya lupa lagi. Malah jadi pas ini mau diomongkan jadi lupa. Siapa? Ada yang tahu nggak? Ingat siapa? Dulu yang pernah datang. Kalau mukanya masih ingat. Ah, Syekh A.
Profesor Dr. Ahsin Sakho. Nah, itu ya Ahsin Sakho. Beliau itu kuliah qiraat. Jadi belajar qiraatnya di Kerapiak, lalu belajar lagi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, satu apa lagi, lalu masuk S1. S1 itu jurusan qiraat. S2 belajar lagi jurusan qiraat. S3 belajar lagi jurusan qiraat. Nah, ini makanya mendalam. Jadi yang Ustadz ajarkan sekarang ini, aduh itu kulit-kulit, pokoknya sedikit sekali. Nah, kalau mendalam itu butuh puluhan tahun mungkin ya untuk belajar mendalami. Jadi ya Ustadz harapkan yang sudah para hafal Quran ya, para hufazul Quran masih jauh perjalanan. Ya, masih jauh perjalanan untuk mempelajari Al-Quran. Dari segi qiraat saja bisa sampai S3, sampai profesor itu bisa. Belum lagi dari segi maknanya, tafsir, itu ada pelajaran lagi. S1, S2, S3. Belum lagi pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi ilmu Islam itu sangat luas, luar biasa. Berkat karya ulama, mereka menelurkan, menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk dipelajari, ya. Maka amat sangat menarik begitu ya. Kalau di Indonesia juga ada, nanti lahir ulama-ulama yang mereka ahli qiraat dan juga ahli tafsir. Ya, seperti biasa ini sudah berakhir. Didokumentasikan dulu, silahkan di apa namanya, dilihatkan ya mukanya. Ya, ini ada Alia, Fadi, San Fadil, Olivia Mufidah, Siti Zahra, Mariam, Devan Sony, Fikri sudah. Hafiz mana Hafiz? Amel juga belum. Nanda mana? Divo ya, alhamdulillah. Wih, bagus itu Divo layarnya. Ismail, Devri mana? Ya, sebagian saja dulu ya. Oh, ya. Oh, Devan ya. Ya nanti ini karena masih ada waktu, silahkan bisa dikerjakan ya. Nanti soal latihannya, insya Allah sangat mudah, cuma 2 soal itu juga pilihan ganda ya. Pokoknya jangan sampai salah lah ya, gampang banget kok soal. Soalnya gampang, tapi mengerjakannya nggak tahu ya. Boleh kerjasama, boleh silahkan ya. Itu saja mungkin yang disampaikan. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau pertanyaan bisa japri silahkan ya. Semoga Ustadz bisa jawab. Karena ini kalau untuk qiraatnya itu bukan keahlian Ustadz ya. Ada ulama yang nanti membahas itu. Ya, natatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.